Wanita itu selalu mengira suaminya hanyalah pria biasa yang miskin tanpa harta. Namun di sebuah pesta, ia menerima berlian mahal yang dikirim oleh orang suruhan suaminya. Ia malah mengira itu salah kirim. Tak disangka malah direbut oleh adik tirinya yang mata duitan dan licik. Ternyata mereka berdua baru menikah belum sampai 48 jam. Hanya sehari sebelumnya, seorang pewaris grup perusahaan besar, 30 tahun hidup melajang tanpa menikah. Di tengah jalan langsung diturunkan dari mobil oleh kakeknya. Sang kakek berkata, jika tak menemukan istri maka hak warisnya akan dicabut. Tak punya pilihan, presiden itu pergi ke taman tempat orang mencari jodoh. Karena penampilannya yang menarik, ia langsung dikerumuni para bibi pencari menantu. Namun begitu ia berkata tidak punya rumah mobil maupun pekerjaan, para bibi itu langsung berubah wajah, mencacinya sebagai pecundang lalu pergi. Pemandangan ini kebetulan terlihat oleh seorang gadis di kejauhan. Gadis itu merasa pria ini justru sesuai dengan kebutuhannya. Ternyata gadis itu sedang terburu-buru menikah. Karena dipaksa ayahnya untuk menikah dengan seorang playboy. Ia tidak mau menjadi alat pernikahan politik ayahnya, dan ingin merebut kembali barang peninggalan ibunya serta perusahaan. Maka ia langsung berjalan mendekati sang presiden. Lugas mengajukan tawaran pernikahan kerjasama. Presiden merasa gadis itu ceria tulus, lemah lembut dan tidak berpura-pura. Langsung memutuskan menerimanya. Akhirnya mereka pun langsung sepakat, pergi ke kantor catatan sipil dan mengambil akta nikah. Karena ini hubungan kerjasama, keduanya tidak mengungkapkan identitas asli, lalu segera berpisah. Tak disangka gadis yang tampak lemah itu, ternyata adalah ketua dewan direksi grup ternama. Sejak kecil ia selalu diremehkan ayahnya, dikirim ke desa untuk tumbuh besar. Kini demi membalas dendam karena ayahnya meninggalkan dirinya dan ibunya, ia diam-diam membeli anak perusahaan milik ayahnya. Hari itu ia datang dengan rendah hati untuk melapor kerja, bertemu adik tiri yang licik. Manajer sudah menerima pemberitahuan bahwa putri besar akan mengambil alih posisi presiden. Namun karena sifatnya yang menjilat ke orang kaya, ia malah mengira adik tirinya itu adalah presiden baru dan mulai memuji-muji. Wanita licik itu mengira ini kejutan dari pacarnya. Dengan sombong melanjutkan sandiwara, bahkan memindahkan wanita itu ke bagian kebersihan, memerintahkannya membersihkan semua toilet di perusahaan. Namun wanita itu jelas bukan orang yang mudah diintimidasi. Menghadapi ejekan manajer dan wanita licik itu, ia punya akal. Lalu berkata bahwa malam ini grup William akan mengadakan pesta dan akan mengundang presiden baru. Ia menyarankan wanita licik itu membawa mereka untuk melihat. Wanita licik itu serba salah. Akhirnya terpaksa setuju. Padahal, presiden grup William dulunya pernah diam-diam dibantu oleh wanita itu, hingga bisa mencapai kesuksesan sekarang. Hanya karena wanita itu selalu menyembunyikan identitas, ia tidak pernah muncul di depan publik. Mendengar bahwa hari ini presiden grup itu setuju datang ke pesta, ia bahkan mengirim undangan khusus sejak awal. Namun sekarang wanita licik itu sama sekali tidak memiliki undangan. Saat ia hampir ketahuan, tiba-tiba ia melihat pacarnya.